Halo semua, kembali lagi di channel Video Bola Arjuna. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik ya. Selalu diberikan kesehatan dan juga selalu sehat. Itu yang paling penting, teman-teman. Dan selalu diberikan kebahagiaan. Oke, teman-teman, pertandingan tadi malam Roma harus menelan kekalahan dari Inter Milan di Olimpico setelah rangkaian hasil positif di bawah coach Daniel De Rossi. eh, Sempat unggul di babak pertama, permainan juga sangat bagus, menguasai ball position, tapi Roma harus kehilangan kendali di babak kedua yang aku nggak tahu kenapa, mungkin harus dievaluasi oleh coach De Rossi, sehingga Roma harus kalah akhirnya 4-2. Jadi coach De Rossi kehilangan rangkaian rentetan hasil positifnya dan Romelu Lukaku kembali scoreless. Itu harus benar-benar dievaluasi apakah nanti di pertandingan berikutnya Liga Eropa melawan Feyenoord, Romelu Lukaku harus diganti dulu, dicandangkan, dan mungkin digantikan dulu dengan pemain lain atau tetap mempertahankan Romelu Lukaku. Itu sih pertanyaannya, karena eh, mungkin harus diberikan sedikit evaluasi dulu sih. Aku berharap mungkin dicadangkan dulu melawan Feyenoord sehingga mungkin nanti fresh di Liga Italia berikutnya dan bisa dimainkan kembali setelah ada evaluasi ya. Aku berharapnya ya, kita nanti akan lihat dari keputusan coach Daniel De Rossi. Teman-teman, melawan Inter tadi malam, eh, Roma bermain sangat bagus sekali di babak pertama. eh Ya, walaupun harus kehilangan kendali di babak kedua, coach De Rossi, aku berharap yang terbaik nanti melawan Feyenoord. Cuma pelajaran dari melawan Inter tadi malam ya, mungkin coach De Rossi bisa memainkan lebih banyak pemain yang bertipe menyerang, mempunyai kemampuan kreatif yang tinggi, kuat dalam mempertahankan bola, membawa bola dengan bola. Karena Roma punya Tommaso Baldanzi yang ada sekarang, diambil dari Empoli, dan Hossein Aouar yang juga sudah sembuh, itu bisa dimainkan bersama Lorenzo Pellegrini di lini tengah. Atau Lorenzo Pellegrini bisa dinaikkan ke atas dalam skema 4-3-3 yang sebetulnya itu 4-3-2-1 sih. Yaitu Pellegrini bersama Dybala akan mendukung Romelu Lukaku di depan, dan Hossein Aouar bersama Thomas Baldanzi akan bersama Bryan Cristante di lini tengah. Karena kemarin melawan Inter tiga tengahnya adalah lini tengah yang agresif. Calhanoglu sebagai playmakernya, kemudian Henry Mkhitaryan sebagai attacking midfieldernya, dan Nicolo Barella sebagai box to box yang agresif, mendukung Lautaro Martinez sebagai pressing forwardnya, dan Marcus Thuram yang sebetulnya sebagai target man-nya. Ya, 5 pemain itu didukung oleh 2 wingback yang kuat dalam menyerang tapi juga bagus dalam bertahan. Jadi sebetulnya ada 5 yang punya kemampuan menyerang sangat tinggi, dibantu support ada 2 wingback gitu. Jadi makanya Inter sangat dominan, dan aku harap Roma juga demikian gitu loh teman-teman. Kalau memang Romelu Lukaku nanti harus dicadangkan, kita bisa melihat mungkin Paulo Dybala akan sebagai striker utama, kemudian Lorenzo Pellegrini bersama mungkin Tommaso Baldanzi atau Stefan El Shaarawy akan berada di sana, dan di tengah kalau Stefan El Shaarawy yang bermain mungkin Tommaso Baldanzi, Hossein Aouar bersama Bryan Cristante. Jadi Roma punya kemampuan memegang bola dengan baik, tidak gampang kehilangan bola, bisa bermain dengan bola pendek dengan bagus, permainannya juga mengalir dan tidak monoton gitu loh teman-teman. Karena lagi-lagi Roma menurunkan ya Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini yang punya kemampuan attacking midfielder salah satunya, dan Leandro Paredes. Aku nggak tahu kenapa Leandro Paredes selalu bermain ya, maksudnya ya baik lagi ya, itu sebetulnya keputusannya Daniel De Rossi, tapi aku berharap kalau memang menurunkan Leandro Paredes, dua di sampingnya itu adalah pemain yang menyerang. Kalau memang satunya Lorenzo Pellegrini, mungkin satunya Hossein Aouar atau Tommaso Baldanzi. Jadi nggak dua gelandang bertahan numpuk di situ teman-teman. Jadi kreativitasnya kurang. Aku berharap ya, semoga coach De Rossi bisa mengambil pelajaran ini dan nanti melawan Feyenoord itu akan bermain jauh lebih baik.
lini tengahnya pun akan dominan gitu. Plus 2 wingback akan mensupport mereka, teman-teman. Sehingga permainan Roma akan mengalir. Dan ya, evaluasi besar, baik lagi teman-teman yang aku bilang, Romelu Lukaku apakah akan diistirahatkan nanti melawan Feyenoord karena scoreless kemarin dalam kemenangan lawan Cagliari. Walaupun menang besar, lagi-lagi scoreless, harus diperhatikan permainannya Romelu Lukaku juga. Dia harus membuktikan kalau dia layak untuk dipertahankan Roma ya musim depan. Karena iya, maksudnya kalau misalnya Romelu Lukaku benar-benar tidak berkembang di depan, dia akan mudah dipatahkan. Serangan Roma juga akan mudah dibaca juga ya, karena kalau bola selalu ke Romelu Lukaku dan dia stagnan, statis di depan, itu susah ya susah untuk menyerang juga gitu, karena selalu patah ya. Aku harap sih ada evaluasi nantinya. Kalau ditanya bagaimana sih kalau misalnya aku sendiri gitu ya, aku sih lebih memilih mungkin aku misalkan Romelu Lukaku dan Paulo Dybala aku tempatkan di depan, didukung oleh Tommaso Baldassi dan Stefan El Shaarawy, Hossein Aouar, Bryan Cristante, dan Lorenzo Pellegrini akan menempati lini tengah. Jadi Roma punya pemain bertipe menyerang semua, mendukung Paulo Dybala yang juga bisa turun sebagai deep lying forward, sehingga lini gelandang serangnya akan menyusup ke depan. Jadi pemain Roma sama sekali tidak bisa dibaca gitu teman-teman. Dan permainan juga tidak statis, semua bergerak, menciptakan ruang, kemudian memungkinkan terjadinya pelanggaran gitu, dan itu advantage-nya besar gitu. Tapi balik lagi, support terus AS Roma dan support terus Coach Daniel De Rossi, berharap yang terbaik nantinya di pertandingan Europa League besok. Next match ya melawan Feyenoord. Aku berharap ya yang tadi aku bilang sih, aku berharap komposisinya berubah sehingga tidak mudah terbaca dan hasil kemenangan bisa dibawa Roma untuk menang dan melaju ke babak selanjutnya. Dan nantinya di Liga Italia pun hasil positif bisa didapatkan setelah, walaupun kita kalah lawan Inter hari ini, next match di Liga Italia kita bisa menang karena Roma bisa terus untuk bersaing di kursi Champions League nanti untuk musim depan, teman-teman. Kalau gitu video kali ini sampai sini aja, teman-teman. Tetap semangat para Romanisti mendukung AS Roma. Tetap tetap bangga kita kalah hari ini, tapi next berikutnya Roma akan jauh lebih baik. Kalau gitu video kali ini segini dulu ya teman-teman. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Kalau gitu Bola Arjuna pamit. Sampai jumpa teman-teman.